Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal islami aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah falsafah wa bi undang-undang dasar falsafah wa fi sabang ila Maroke. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah tausiah dengan tema kepemimpinan Rasulullah sebagai semangat pemuda pulih bersama bangkit perkasa. Segala puji bagi Allah Rabbi yang Maha Agung, tempat kita berlindung, sebaik-baiknya tempat ketika kita bernaung, tak terkecuali bagi mereka yang lagi galau dan bingung, ataupun anak muda yang cintanya semakin menggunung, bahkan ada rasa rindu yang tak tertampung. Tapi insya Allah yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad Allah turunkan bukan hanya sebatas beliau menjadi utusan, bukan hanya sebatas beliau membawa risalah, tapi Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai contoh uswah terbaik bagi setiap pribadi, bagi setiap kelompok, bagi setiap profesi. Nabi Muhammad adalah sosok terbaik ketika beliau menjadi seorang ayah. Nabi Muhammad adalah sosok terbaik ketika beliau menjadi seorang pemimpin, the best of leader. Bahkan dalam bukunya Michael Hart, seorang penulis Amerika, beliau menulis dalam bukunya The 100 Ranking of the Human Muslim Influence in History. Termasuk di dalamnya ada Hitler, pembentuk gerakan Nazi di Jerman. Kita kenal Mahatma Gandhi, pembentuk Satya di India, dan Julius Caesar, pembentuk visi di Roma, dan masih banyak deretan tokoh besar lainnya. Ternyata hadirin, di balik deretan tokoh itu, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama terbesar di dunia, yakni Islam rahmatan lil alamin, yang hingga sekarang penganutnya masih kuat dan mendalam serta masih dapat kita rasakan. Betul hadirin? Ungkapan tersebut menjadi cerminan bagi kita. Namun realitanya yang terjadi saat ini, masih banyak pemuda-pemudi bangsa kita yang kerjanya hanya menganggur, hidupnya tidak pernah teratur, rambutnya tidak pernah dicukur. Cita-cita jadi gubernur, tapi hobinya mendengkur di atas kasur, bahkan hidupnya hancur tersungkur. Na'udzubillahi min zalik. Lalu bagaimana upaya kita dalam membangun karakter pemuda agar menjadi pribadi muslim yang baik dan menjadi estafet dakwah Rasulullah di era milenial ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ayat ini berbicara, qalat ihdahuma, salah seorang dua wanita itu berkata, ya abatistajirhu, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Inna khairu man istajarta, sesungguhnya orang yang paling baik bekerja kepada kita, al-qawiyul amin, ialah yang kuat dan dapat dipercaya. Hadirin, di akhir ayat tadi terdapat kalimat al-qawiyul amin, ialah yang kuat dan dapat dipercaya. Kedua sifat ini hadirin menyifati sosok pemuda yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Sepatutnya pemuda saat ini bisa meniru dan mencontoh kepribadian Nabi Musa alaihi salam. Sifat al-qawiyu juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 247
yang menjelaskan tentang sosok pemuda yang memiliki ilmu yang luas dengan bastotan fil ilmi wal jismi, yakni pemuda yang memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Hadirin, walaupun ayat ini dikhususkan kepada Nabi Musa, namun sifat Al-Qawiyul Amin juga menjadi bekal Nabi Muhammad dalam berdakwah. Apa saja? Yang pertama, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, dan amanah orangnya. Maka kita sangat memerlukan karakter seperti ini. Oleh karena itu, mari kita genggamkan tangan, satukan langkah, satukan persepsi, dan kompakkan aksi demi mewujudkan pemuda yang mampu berkontribusi. Sejatinya, pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan, dan pemudalah yang menjadi pundak sebuah peradaban. Sejarah mencatat, the spirit of your energy, revival conquest the country. Semangat pemudalah yang menaklukkan sebuah negeri. Hadirin, bahkan dalam syair mengatakan, laisal fata mayyakulu kana abi, walakinal fata mayyakulu ha anaza. Pemuda yang sejati bukanlah ia mengatakan inilah bapakku, melainkan ia mengatakan inilah aku. Hadirin, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk membangun karakter pemuda agar menjadi pribadi muslim yang baik harus memiliki ilmu yang luas, berintegritas kuat, dan tubuh yang perkasa. Dan kewajiban kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Enak sekali makan sagu papeda jika dicampur kuah tenggiri. Kaulah pemuda harapan bangsa, ikut berperan memajukan negeri. Inna fiyadis suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatah. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mungkin hanya inilah tausiah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.